Jadi gue emang lebih saranin kalau yang mau ngiklan Facebook, apalagi pakai IG, ya belajarlah main conversion. Minimal banget kalau nggak punya landing page, pakai objektifnya message. Itu directnya ke WhatsApp bisnis. Itu lebih bagus audiensnya dibandingkan pakai traffic. Traffic nggak kebaca sama sekali. Halo, selamat Halo malam. ko, halo ko, malam ko. Halo, halo, halo. Mantap, mantap. Ini Lagi suatu hari, lagi rame ya kok hari ini ya? 99. lumayan, lumayan. 99 lumayan, tapi memang namanya double digit itu paling rame biasanya di 11, 11, 12, 12. Apalagi kalau misalnya produk gue kan barang-barang hujan ya. Iya, Biasa sekarang udah hujan cuma belum seru. Nanti kalau lagi seru hujannya itu baru mantep banget. Ya, benar-benar. dimana Jakarta demandnya dulu lagi hujan doang. tinggi, event, wah itu baru mantep. Iya. Tapi suatu kehormatan banget bisa invite lo ya. Oh, Kita sama-sama lain om. kali harus apa ketemunya fisik ya. Oh iya, Jakarta Cuma juga kan ya? iya deket lah ini mah Siap-siap, dekat oh. ya. eh Hmm. Boleh sebelumnya mungkin cerita ya backgroundnya apa, dan itu buat gue sih suatu kehormatan mengundang lu ke sini, centang biru men ya. Jadi buat gue Wah, sih gue merasa humble bisa bisa mau belajar banyak, terutama soal yang gue nggak ngerti sebenarnya. Gue gak ngerti Facebook sama Instagram Ads. Jadi gue pengen tanya dari suhunya malam ini ya. wah, Apakah memang masih siap-siap. prospek ya? Gimana cara ngelakuinnya bener? Ya tipis-tipis aja. Karena teman-teman kalau memang mau tahu dagingnya, nah teman-teman beli ya. Ada di toko Botak, di Tokopedia cari ya. Facebook cari Master Secrets lah ya. Nah itu ada. Nah ya. Siap. Ya. Oke. Paling gue kenalin diri dulu ya kok. Buat teman-teman yang belum kenal ya, perkenalan diri, gue Richard Putra. Gue adalah co-founder dari Master Online Community. Jadi Master Online Community adalah platform bisnis online anti perang harga, di mana kita sediain semua produknya. Kita saat ini lebih fokus kepada produk suplemen, skincare, sama terakhir kita ada F&B produk, tapi frozen food. Nah, untuk member kita sekarang udah ada 8.000 member yang bergabung untuk saat ini. Dan untuk background gue sendiri, dulu gue udah jualan online kok, dari usia 15 tahun. Itu awalnya dari Twitter, terus 17 tahun gue baru masuk ke Instagram. Nah, waktu itu Twitter tuh traffic lagi kenceng-kencengnya, kalau kita tahu tahun 2012 ya. Itu lagi enak-enaknya, bisa paid promote di situ. Penjualan cukup kencang, tapi waktu itu akhirnya stagnan. Akhirnya gue pindah ke Instagram. Nah, di Instagram itulah mulai banyak momentum terjadi, di mana gue tuh ngakuin namanya strategi paid promote, strategi endorse. Nah, itu gue baru paham tuh. Ternyata endorse tuh enak banget gitu. Terus iklan paid promote, terus pelan-pelan di tahun 2019, ya 2019 itu gue mulai belajar Facebook dan Instagram Ads. Nah, itu juga dulu nggak ngerti apa-apa. Ya, akhirnya belajar dari berbagai suhu. Ya, ujung-ujungnya tetap sama. Ya, ujung-ujungnya tetap mesti modifikasi. Karena untuk iklan Facebook, Instagram Ads itu cukup ribet, apalagi dengan kita berjualan produk seperti suplemen. Ya, suplemen skincare itu susah banget buat diiklanin. Nah, itu mesti tahu formulanya. Jadi kalau teman-teman yang udah ngerti cara ngiklan suplemen skincare, menurut gue udah gampang lah kalau mau ngiklan. Karena kalau bicara ngiklan produk yang lain, menurut gue harusnya nggak bakal sesulit itu. Seperti itu kok. Wow. Berarti gue ini lengkap banget ya. Tadi dari Twitter ke Instagram, main organik dulu, main endorse. Sekarang lebih Paid fokus promote. gue rasa di iklan ya. Mulai Ya, dari di iklan. 2019. Lu masih endorse gak sih sekarang? Masih. Bulan Masih lalu nggak? baru kayak minggu lalu endorse Alfi Saga, bulan lalu endorse Gisel. Sama ini gue juga lagi endorse lagi sih bulan ini. Untuk beberapa produk baru. Kebetulan kita banyak launching beberapa brand baru sih. Dan brand-brand itu bisa teman-teman bantu jadi reseller di komunitas bisnis milenial itu tadi ya. Iya, nama kalau untuk akun publiknya kita namanya bisnis milenial. Itu dulu gue juga nggak nyangka sih kok. Dulu tuh kan gue mulai 2017 di mana waktu itu orang baru coba-coba bikin akun publik. Nah, waktu itu gue lagi kebayang nih, gue punya tim banyak, tim bisnis online, tapi kenapa gue nggak branding gitu. Nah, akhirnya mulai iseng-iseng bikin akun publik bisnis milenial. Nah, itu gue mulai rekrut tim, dan di situ komunitasnya sendiri kita namanya Master Online Community.
Master online. Iya, Master Online Community. Jadi bisnis milenial itu akun publiknya, komunitasnya Master Online Community. Wow. Nah, teman-teman nih jangan salah ya, ada master online yang produk, ya, yang buat integrate stok di marketplace. Kalau ini komunitas buat tim reseller, jadi master online community ya. Iya, jadi ini Master Online Community. beda, soalnya gue juga ada kerjasama sama master online. Iya, namanya Master Online juga, kayak gue tahu deh. Online community, oh bukan, beda. Ini Richard punya ya. Iya, emang rada mirip. Nah, apakah lu sendiri juga jualan di marketplace atau tim reseller aja ya yang jualan di marketplace? Marketplace main juga sih kok. Kita buka toko berbagai produk gitu. Jadi setiap kita launching produk kita bikin Tokopedia baru. Setiap launching produk kita bikin Shopee baru gitu. Jadi Tokopedia Shopee kita main semua sih. Masuk mall? Enggak. Itu kita ibaratnya bikin per toko soalnya. Jadi kita nggak bikin satu toko yang isinya banyak produk gitu, enggak. Kita bedain satu toko, satu niche produk. Tapi maksudnya masuk jadi official store atau Shopee Mall gitu? Jadi? Enggak. Baru start seller aja. Oke. Got it. Nah, kalau boleh dibedakan secara garis besar ya, jualan di marketplace sama jualan di Instagram atau Facebook, itu bedanya apa? Kalau gue pribadi ya kok, gue suka jualan di Instagramnya itu karena pertama kita bisa berinteraksi langsung sama customer, terutama kayak di WhatsApp gitu kan ya. Jadi kita mau melakukan follow up segala macam gitu kan lebih enak. Tapi kalau di marketplace tuh enaknya kalau menurut gue ya, orang itu kan tinggal cuma nanya doang, ready nggak kak? Ready, langsung order. Beda sama di Instagram. Apalagi kan kita kan jualannya kan lebih ke suplemen ya kok. Suplemen itu kita jaga banget harganya. Jadi ya dimana kita lebih suka memang di WhatsApp. Tapi untuk di marketplace kita sendiri kan untuk sekarang banyak reseller ya bergabung ya. Dimana kan kita ada brand produk, kita jualin di marketplace juga. Nah, tantangan kita di marketplace adalah perang harga. Dimana kita tuh mesti jaga harga agar member-member itu bisa jualan harga dengan harga konsumen yang sudah kita cantumkan gitu. Ya, jadi kita udah patokin harga konsumennya berapa, mereka wajib jual harga segitu. Nggak boleh jual di bawah itu. Nah, tantangan marketplace adalah banyak seller nakal. Ya, jadi gue ada tim kok. Tim gue itu tiap minggu pasti report 3 hari sekali ke tim Tokopedia, tim Shopee buat hapus-hapusin link. Seller-seller nakal. Tapi gue rasa itu kendalanya brand owner sekarang ya. Mau lu batasin gimana, akhirnya tuh mereka secara jamur gitu ya. Karena gue sendiri juga mungkin salah satu mungkin dibilang apa ya, konsumen sih sebenarnya. Gue tahu kalau beli produk MLM ya, buat dapetin harga murah ya di marketplace itu. Dan biasanya mereka tuh kalau nextnya mau cari lagi linknya udah nggak ada. Setuju. Benar. Itu tantangannya sih, tantangan marketplace ya. Beda sama Instagram. Instagram yang penting kita pintar edukasi kok. Bahkan gue ada bukan customer, maksudnya reseller kok. Reseller yang dimana produk gue nih harga konsumennya 300.000, dia bisa jual 500.000 gitu, pakai WhatsApp doang, personal. Jadi di mana di WhatsApp itu dia bisa berhubungan langsung sama customer lebih intim gitu, sama bisa kasih banyak bonus dan bisa naikin harga. Jadi dia nggak kena perang harga, malah naikin harga gitu pas jualan. Tapi ada kejadian nggak sih kalau kita udah capek-capek ngiklan di Facebook, kayak gue pribadi ya, karena gue udah kenal marketplace lebih dulu dibandingkan Facebook sama Instagram. Belanjanya, jadi ketika gue ngeklik iklan di Facebook sama Instagram, gue tuh langsung balik ke marketplace buat cek barang yang sama di marketplace gitu. Karena gue tahu nih, wah ini iklan di Facebook kalau gue udah klik ngikutin gue kemana-mana mahal nih biayanya nih ya. Pasti high margin punya. Gue langsung dari marketplace dan sering sekali gue lihat harganya tuh jauh gitu, untuk barang-barang itu ya. Apalagi barang-barangnya memang nggak unik ya, barang-barangnya kayak ya barang import yang lu cuma jual keunikannya di Facebook, lu udah ngiklan capek-capek, ternyata orang nyarinya di marketplace. Ini suppliernya di sini nih kayaknya nih. Kok Jonathan nih kayak gue sih, gue kayak gitu juga sih kok. Gue iklan. Padahal lu jualan di Facebook. Beda.
Tapi beda kok. Kita maksudnya mungkin di satu sisi kita mau usaha, maksudnya posisi ngerti lah kayak gitu-gitu. Nah, kalau kan tergantung target market kita. Kalau target market kita tuh lebih ke milenial ya, lebih milenial, mak-mak gitu. Itu mereka tuh lebih pingin apa ya? Kalau menurut gue ya, mereka chat di WhatsApp, berhubungan interaksi secara personal, habis itu mereka order. Masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak. Menurut gua ada misalnya dari yang ngechat nih, dari iklan kita. Itu paling hanya 10% yang akhirnya order di marketplace. 90% tuh yang maksudnya chat sama kita tuh ordernya sama kita. Langsung transfer tanpa pakai marketplace. Iya. Tapi itu memang masih efektif. Nah, menurut lu ada pergeseran nggak selama pandemi ini? Karena kan dulu itu kan memang caranya kayak gitu, tapi dengan dari tahun lalu penggunaan marketplace itu bisa dibilang growth-nya tuh sangat besar gitu dari sellernya. Seller itu dari masing-masing marketplace sekarang ada kayak 11 juta gitu ya. Shopee 11 juta, Tokped 11 juta. Dan dengan dihajar promo kayak 99, 10, 11, 11. Bahkan kayak nyokap gue sendiri. Terus yang tadinya nggak terlalu belanja di sana, sekarang jadi getol belanja di marketplace gitu ya. Jadi kayaknya gue agak melihat kayak pergeseran, dan apakah itu dampaknya tuh apa untuk kita ngiklan di Facebook? Masih worth kah? Atau hanya untuk produk tertentu saja kah? Produk solusi? Atau memang sebenarnya kita masih bisa banget, cuma caranya aja yang berbeda? Ya, kalau dari pengalaman gue ya kok, memang benar beberapa bulan ini penjual marketplace kita juga naik. Ya, jadi dalam arti memang pergeseran customer ke marketplace itu makin besar. Dan gue yakin sih, nanti beberapa bulan ke depan, berapa tahun kemudian pun, semua mungkin banyak yang transaksi di marketplace. Ya, karena kan sekali lagi jaminannya lebih aman. Ya, lebih aman dari unsur penipuan. Barang nggak cocok tinggal balikin. Benar gak kok? Kekuatan customer lebih kuat sih di marketplace dibandingin seller. Iya. Betul, tapi kalau bicara efektivitas iklan sampai saat ini, kalau gue lihat dari berbagai produk ya, kan memang gue ada produk solusi, tapi gue juga ada produk F&B kok. Bahkan kenalan gue itu jago banget iklan Facebook, ya lumayan lah, penjualnya kenceng semua, itu tanpa marketplace. Jadi semua customer itu masih order pakai WhatsApp aja. Jadi di satu sisi menurut gue, kalau untuk saat ini, untuk efektivitas iklannya itu masih bagus banget. Nggak ada berkurang sama sekali, kecuali rule Facebook. Memang ada beberapa aturan yang dalam arti cukup meribetkan untuk saat ini. Seperti contoh, kita itu susah untuk mengiklan kepada pengguna Apple. Udah dibatasin gitu. Iya, tapi untungnya dampaknya nggak kena di Indonesia kok. Menurut gua dampaknya nggak terlalu kena di Indonesia. Kenanya di mana? Luar negeri. Luar negeri kan pakai Apple, banyak kan. Indonesia untungnya banyak pakai Android. Jadi nggak terlalu problem menurut gua. Kita nggak terlalu banyak pakai Apple, tapi pakainya Apple. Iya, makan apel. Makan apel. Gitu. Berarti masih sangat efektif banget ya. Nah, cuma efektifnya ini dari ini ya, return on investment-nya gimana? Dibandingkan, soalnya yang gue alamin ya, ini kan gue ya. Gue kan jualan buku nih. Gue kalau ngiklan di Facebook, gue tarikin ke marketplace. Tariknya ke marketplace ya, closingnya ya. Dibandingin kalau gue ngiklan di marketplace sendiri, itu iklan di marketplace sendiri itu jauh lebih irit. Jualan buku. Ya, gue boncos banget dari Facebook, gue tarikin ke marketplace. Mungkin karena guanya juga nggak jago ngiklan, gue pakai agency, dan dia tuh nyedot suruh ngabisin budgetnya yang gue kasih, sedangkan gue pikir gila ya, lo udah tahu boncos, lo habisin gitu ya. Bener loh, sebelum bicara ngiklan Facebook, kok Jonathan, aduh gue dari kemarin tuh denger Om Botak tuh ingetnya kok Jonathan botak, tau gak sih? Kacau. Ini, kok gue nanya, lu ngiklan Facebook itu pakai landing page? Enggak, tariknya ke ini. Jadi ngiklan di Facebook fanpage gue kayaknya ya. Terus tariknya ke gue punya Tokopedia. Oh, nggak pakai Sipas. Oh, dulu kalau teknik nggak pakai landing page-nya, langsung narik. Nah, kalau lu pakai agensi kayak gitu kok.
Dulu gue juga pakai agensi, kan dulu kan gue males belajar kan. Maksudnya tahun 2017 tuh gue masih nyaman lah pakai endorse 2000 sampai 2019 gitu. Terus waktu itu kan gue pikir, daripada gue belajar gue pakai agensi aja. Nah, habis itu gue pakai agensi, bayar 10 juta. Ya boncos kok, jujur aja. Karena agensi itu ujung-ujungnya pasti ngiklannya pakai traffic, objektif ya, kalau nggak pakai landing page. Pakai traffic atau nggak lead generation. Berkilah gitu kan. Tapi kan objektif kita traffic. Iya benar, lu trafficnya bawa deh, traffic sampah gitu ya. Emang benar. Yang nggak berkualitas gitu. Gua kan maunya setuju. Ya kan, bukannya lu bawa traffic ke tempat gue gitu. Setuju. Lu ngiklan pakai traffic kok. Ibarat lu habisin duit 500.000. Itu kan nanti paling lu cuma bisa lihat cost per klik lu murah. Tapi belum tentu ada yang hubungin lu. Belum tentu ada yang order. Kenapa? Ya karena audiensnya nggak bagus. Iya. Jadi gue emang lebih saranin kalau yang mau ngiklan Facebook, apalagi pakai IG, ya belajarlah main conversion. Minimal banget kalau nggak punya landing page, pakai objektifnya message. Itu directnya ke WhatsApp Business. Itu lebih bagus audiensnya dibandingkan pakai traffic. Traffic nggak kebaca sama sekali. Kalau pakai Shopee, pakai Tokopedia, coba pakai namanya collaborative ads. Tapi itu mesti email ke Tokopedia sama email Shopee-nya minta tolong diaktifin. Itu works ya kalau collaborative ads ke sana? Ke Facebook. Kalau dari beberapa kenalan gue efektif. Dari Facebook dia kebetulan dia jualan di Blibli. Pakai collaborative ads. Itu kenceng banget penjualannya. Pakai Facebook sama IG ads. Dibandingkan dengan iklan di Tokopedia-nya sendiri gimana? Pernah dapat data gitu? Nah, kalau gue pribadi iklan Tokopedia ada. Iklan di Shopee juga ada. Tapi gue sampai sekarang bisa berani gedein budgetnya di Facebook sih kok. Di Facebook sama di IG. Kalau di Topet sama di Shopee, kebetulan gue ini sih. Jadi gue itu kan kakak beradik ya sama adik gue ya. Gue 5 bersaudara cowok semua. Adik gue tuh yang handle untuk marketplace. Jadi menurut gue dia expert lah di bidang marketplace-nya. Gue di bidang Facebook sama IG Ads. Jadi kita kolaborasi di sana. Nah, kalau gue lihat dari penjualannya kencang marketplace. Jadi tetap pakai Top Ads sama Shopee Ads. Tapi memang budgetnya nggak sebesar kita ngiklan di Facebook. Bisa berkali-kali lipat lah bedanya. Nah, kalau dia gedein budgetnya sama kayak di Facebook sama Instagram, mungkin lu bisa scalable nggak? Atau sebenarnya gue berasa ini ya, marketnya Facebook itu dan Instagram tuh jauh lebih luas dibandingkan marketplace. Marketplace memang mungkin lebih irit, tapi sampai satu poin lu tuh udah kayak mentok gitu, kayak ya karena menurut gue marketnya segitu doang, belum seluas market di Instagram sama di Facebook. Jadi lo kalau menurut gue ya, kalau lo ngomongin keiritan, mungkin lebih irit di marketplace, tapi scalability lebih di social media. Oke. Paling kalau soalnya marketplace sih kita bacanya ke cost per acquisition sih ya kok. Iya. Jadi misalnya lu ngiklan berapa, nanti kan langsung gue baca tuh yang purchase berapa per transaksi gitu. Nah kalau Facebook itu gue lebih ukurnya ke cost per lead, database. Jadi tujuan gue ngiklan Facebook itu, gue itu pengen ngumpulin database sebanyak mungkin dulu. Nah dari database yang terkumpul sebanyak mungkin itu, pasti ada berapa puluh % yang bakal ke-convert jadi penjualan. Nah makanya kalau ditanya untuk kenapa gue lebih suka iklan Facebook, gue suka database. Jadi gue suka ngumpulin database ceritanya. Database gue besar, penjualan udah pasti besar. Karena kan gue jualan produk solusi ya. Produk solusi, terus produk F&B. Itu memang butuh database yang besar. Di mana database yang besar itu kita butuh follow up. Nah, kadang-kadang mereka ordernya minggu ini, hari ini juga. Kadang juga ordernya minggu depan atau enggak mentok bulan depan. Nah, itulah kenapa gue lebih suka iklan Facebook. Karena ya itu, gue kumpulin database. Kalau Top Ads kan segala macam kan emang langsung fokus ke penjualan. Seperti itu. Wah, ada Mas Dewa. Iya, ada Kang Dewa. Mantap. Iya. Sama kalau bicara Facebook IG Ads ya gitu sih. Kalau saran gue kalau lu pakai agensi, ya gue sih kurang saranin pakai iklan traffic gitu aja sih. Oke, ya. Tapi sejak saat itu gue nggak coba lagi sih. Gue berpikir ya udah deh, gue fokus di marketplace aja gitu. Karena itu yang gue paham sekarang gitu. Makanya gue mesti ketemu sama buat berguru soal Facebook sama Instagram Ads. Wah, salah kok. Sama ini kok.
eh kita bicara ngiklan Facebook IG Ads itu mesti tentuin namanya profit produk. Oke. Nah, gue tuh punya, gue nggak sebut namanya lah. Gue punya teman, dia jualan produk F&B pakai Facebook IG Ads. Profit produknya waktu itu cuma berapa ya? Cuma anggapnya 30.000 per produk. Gue bilang, murah banget, lu ngiklan bisa boncos. Naikin harga lu, gue bilang. Nah, dia nggak pede awalnya. Aduh, nggak bisa bro. Di marketplace rata-rata harga tuh segini, bahkan lebih murah. Gue suruh naikin. Gue bilang, lu kalau nggak naikin, boncos. Dinaikin berapa? Gue suruh naikin 30.000 lagi. Jadi 60.000 per paket. Penjualannya gimana? Kenceng. Tetap kenceng, tetap rame. Dan dia bisa nutupin biaya iklan. Karena sekarang Facebook, IG, kalau mau ngiklan, itu juga ada pajak. Pajaknya 10%. Jadi kalau kita ngiklan 500.000, pajaknya 50.000. Jadi 50.000. Jadi 550.000 gitu. Nah, setelah dia naikin harga, malah untung, malah cuan sampai sekarang. Malah bilang, oh, Cat, untung lu suruh gue naikin harga. Gitu. Jadi, saran gue buat teman-teman yang mau ngiklan Facebook IG Ads, pastiin. Kalau saran gue pribadi, profit produk itu minimal 50.000 lah. Kalau gitu, ya, kalau gue ngebaca kayak gini nih, bener nggak kesimpulannya ya? Facebook sama Instagram Ads itu nggak cocok buat semua produk. Kalau lu jualan barang FMCG, barang-barang sembako, lu jual beras, lu jual gula, yang harganya udah ketaker. Itu mah nggak bisa. Nggak bisa. Mendingan lu pakai marketplace. Lu iklan tipis-tipis aja, ya lu bagusin service, lu buat toko lu available, itu akan lebih works. Karena untuk bisa nyampe ke Facebook sama Instagram, lu perlu profit per transaksi yang kayak tadi ya, minimal 50.000, 10.000 per transaksi. Betul. Setuju. Itu di bawah itu. Lupain. Mendingan lu belajar marketplace ya sama Botak. Iya, betul. Kalau mau ngiklan, saran gue profit 50.000. Kalau nggak bisa 50.000 gimana ya? Coba aja bikin paketan lah segala macam. Cuma kalau suruh jualan beras diiklanin, ya gue sih nggak saranin. Gue nggak tahu tuh profitnya berapa tuh jual beras per kilo gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Berarti itu ya. Nah, barang-barang gue itu banyak yang barang-barang bukan barang-barang solutif gitu, bukan barang-barang solusi. Makanya gue berasa dari dulu ya, kalau misalnya gue kan banyak jualan buku ya, jualan buku itu kan kalau penerbitnya dari Gramedia, profitnya takar men. Iya. Kayak buku gue juga kan. Lu nggak bisa, harganya udah cetak di bukunya juga kan. Diskonnya udah tertentu, belum lagi toko-toko buku lain yang di marketplace tuh kasih dari price list dia bisa diskon 20, 25. Itu udah ketaker banget kita punya ini. Mau gue ngiklan di Instagram, mungkin orang cuma sekali beli. Nextnya mereka lihat di bukunya, gila lu gue. Ya, si Botak ngambil untung gede banget. Ya, besoknya udah gak beli, gak jadi repeat gue. Iya. Cuma kalau bicara jualan buku tergantung kok. Kalau kita jualan bukunya lebih ke edukasi, menurut gue tuh bisa diiklanin. Dan orang nggak bakal orang nggak bakal pikir, ih gila nih orang jual mahal banget gitu. Kayak buku kan sebenarnya mahal kok harganya. Lumayan lah ya, ratusan ribu kan per piece kan. Nah, cuma gue juga yang belum dapat bukunya, yang mau beli di marketplace, nggak mau beli di ini, boleh. Ada free ongkir kalau ada Om Botak. Promo 99. Iya. 99 guys ya. Nah, ini kok kalau kita bicara iklan Facebook kita juga mesti paham namanya sales funnel. Sales funnel penjualan. Ya, jadi kan kayak misal kita jualan buku. Nah, di buku itu kan belum tentu ya teman-teman nih kayak mau ngiklan buku, pikir, iklan buku mah enak, cuannya gede, enggak juga. Kita harus mikirin upsell-annya apa. Karena kalau kita bicara sales funnel kan ada tahapan ya, ada core offer, terus kita mesti upsell-nya kemana gitu. Buat apa? Nutupin biaya iklan. Dan bisa jadi itu juga bisa buat besarin kita punya keuntungan gitu. Jadi pastiin buat teman-teman yang mau iklan Facebook, mesti tentuin nih. Misal nih, lu jual produk apa? Gimana caranya tuh customer bukan beli satu piece produk lu doang, tapi dia bisa beli satu paket gitu. Jadi misal nih, kalau udah nanya-nanya di WhatsApp, pastiin lu tawarin tuh paket agar dia tertarik buat beli yang lebih mahal. Nah, itu bisa pakai cara itu. Kayak contoh ya kok, gue ada yang
beli buku gue yang Facebook IG Ads, dia itu ada buka jasa kursus salon. Satunya lagi ada buka jasa kursus Mandarin. Nah, dia cerita ke gue, dia cuma ngiklan 1 jutaan, dia bisa closingnya ratusan murid. Nah, ratusan murid ini, ada yang join kelasnya 1 bulan, ada juga yang langsung ambil paket 1 tahun. Nah, disitulah dia bisa dapat cuan gede dari situ. Dia bikin paketan 1 bulan, habis itu dia bikin paketan 1 tahun. Nah, itu juga kita bisa gunakan caranya. Make sense sih. Ini kadang gue berasa kalau ada yang bilang point terms antara businessman sama pedagang gitu ya, mau lu setuju nggak setuju, cuma gue berasa kalau kita cuma jualannya ya udah asal harian, asal untung tipis-tipis lewatin ya, mungkin ada yang bilang itu pedagang. Kalau kompleks man ya, gue aja tahu, tapi buat lu bilang wah lu harus ada offer, lu ada landing page, lu ada funnel, gila. Menurut gue itu kayaknya buat orang awam tuh ya udah ngeri dulu nih dengar istilah-istilah teknis kayak gini gitu. Kan berbeda. Ilmu kan berbeda. Semakin tinggi ilmu kan ya jujur aja pasti kan lebih enak kita jualan. Tapi keren sih memang. Cuma memang yang tadi kita udah agree itu nggak buat semua produk ya guys ya. Jadi kalau mau main Facebook atau Instagram, carilah produk yang cuannya tinggi. Ya, kalau cuannya tinggi lah ya. Ya marketplace aja nggak apa-apa. Ya, yang penting kan tujuannya kita bisa mencukupi hidup dengan berjualan online kan. Iya. Ya. Dan saran gue atau lagi produknya mesti ada brand kok. Mesti punya brand, mesti punya merek. Kalau mau jualan di Facebook IG Ads, kalau mau cuan. Biar apa ya? Biar dia nggak bandingin sama merek sebelah gitu. Atau nggak dia bilang, merek, misalnya nih dia jual barang yang memang harganya udah hancur gitu, merek tersebut. Ya itu udah susah. Tapi pastiin kita jualan produk, punya brand juga. Nah, dia nggak bakal compare sama yang non-brand. Nah, itu juga bisa digunakan. Ya. I see. Gitu. Kalau di 2021 ini, menurut lu tuh barang-barang apa sih yang trennya lagi bagus tuh untuk dimainkan? Kalau gue sekarang pribadi ada berapa produk ya? Gue ada kurang lebih 10 brand ya. 10 kurang lebih 10 brand. Ada kategori macam-macam. Kita kategori lebih kepada produk-produk solusi. Jadi kayak misal produk untuk menggemukkan badan, produk untuk melangsingkan badan, terus skincare kita ada berapa macam variasi, terus ada body lotion juga. Jadi memang cukup banyak, teh detox juga ada gitu. Jadi kita memang mainnya lebih ke produk-produk solusi kok. Jadi produk-produk yang depannya ya, melangsing, pemutih. Iya, ada semua lah di kita. Karena gue itu dulu MLM kok. Dulu tuh gue udah kurang lebih berapa tahun ya? Gue tuh udah 8 tahun MLM dari usia 15 tahun. Jadi maksudnya emang kita ada fokus jualan vitamin. Jadi memang ranah gue gitu dari dulu. Dan memang gue besar dari perusahaan direct selling. Jadi itu tuh dapat berbagai ya kalau multi level gitu ya, dapat trip luar negeri ke 3 benua kayak itu gratis, dapat mobil, dapat motor gratis, bisa beli rumah dari MLM lah ceritanya. Nah habis itu gue mulai bangun platform bisnis online anti perang harga. Karena kenapa? Kalau produk MLM punya resiko. Produk MLM itu resikonya adalah perang harga, terutama di marketplace. Ya. Dan gue nggak jaga harga gitu. Ya, banyak yang cut. Ya kayak tadi gue bilang, gue kalau beli produk MLM di marketplace banyak yang langsung cut. Bahkan lebih murah daripada harga member. Dia udah potong bonus segala macam ya. Setuju. Karena mereka ngajar poin. Nah poinnya itu nanti kan bisa dibuat tuker gitu kan ya, buat jalan-jalan atau nggak mungkin mereka satu lagi stok produk gitu. Berarti lu udah jualan dari SMA kelas 1 dong? Iya, gue jual dari SMA kelas 1. Jadi anak-anak yang lain tuh bawa ke sekolah, bawa buku pelajaran, lu bawa barang MLM lu kan ke sekolah kan? Iya, dulu gue dulu tuh gue juga digituin tuh, dikata-katain kan dulu kan cukup negatif kan. Cuma gue itu kan memang posisi gue gak ada duit. Jadi dalam arti gue masih cari cara buat dapetin duit. Nah, bisnis yang bisa dibilang hampir tanpa modal bisa dibilang MLM. MLM kan lu paling join biaya pendaftaran doang. Lu ada closingan, tinggal lu belanja ke stokis, tinggal kirim barang. Jadi dalam arti lu nggak perlu nyetok produk gitu kan. Terus yang kedua, MLM itu komunitasnya positif kok. Jadi kalau misalnya, kenapa ada orang suka ke pertemuan gitu kan?
itu kan buat dipacu terus semangatnya. Komunitasnya menurut gue lebih positif sama emang ngajakin kita untuk bertumbuh. Nah disitulah gue, walaupun gue dikata-katain dulu bodo amat gitu kan. Karena memang gue lihat semangatnya sih kalau di multi level di situ. Pengembangan dirinya bagus. Gue setuju sih. Gue waktu kelas 3 SMA juga gue join MLM. Jadi gue tuh tahu maksudnya dari gara-gara MLM itu sebenarnya kalau buat gue ya. Gue tahu kan waktu itu kuliahnya tuh harus bisnis. Karena gue suka apa yang gue lakukan. Iya. Gue juga belajar banyak dari MLM. Gue berasa, memang ya passion gue di marketing, passion gue di selling. Jadi akhirnya itu yang sampai sekarang gue lakukan gitu ya. Jadi setuju. Teman-teman yang memang masih punya mindset yang mengenai perusahaan MLM, gue rasa itu it's good ya. Good ya. Iya. Banyak belajar buat ini. Justru menurut gue mental tuh diasah di MLM kok. Banyak orang pengen jadi pengusaha, mentalnya nggak siap. Nggak ngotot, nggak berani keluar dari zona nyaman. Padahal menurut gue itu kalau lu posisi modal lu terbatas, lu pengen mulai bisnis, udah lu jadi distributor MLM dulu. Lu bakal ngerasain tuh mental lu jadi sehebat apa gitu di sana. Nawarin orang, bener gak sih? Tapi untungnya kalau dulu tuh gue fokusnya jualan produk. Jadi waktu itu memang gue jualan produk MLM, pakai Twitter, pakai Instagram, gue nge-endorse, gue paid promote segala macam. Jadi memang gue bukan yang benar-benar offline gitu kan, ketemu orang diliatin, ini bagus nih gue prospek gitu, nggak ada. Gue fokusnya emang dari dulu jualan. Jadi bukan networking tapi gue selling kalau di multi level. Iya, karena memang lu kan harus bangun ini ya, bangun kaki-kaki dan lain-lain ya. Jadi ya, that's good. Coba nih kayaknya dari tadi banyak yang bilang bahas bahas pertanyaan dong dan lain-lain nih. Nah teman-teman yang mau nanya ya masukin ke question ya. Jadi nanti kita akan tanya ke Bro Richard nih langsung ya. Teman-teman kalau mau tanya boleh langsung. Jadi kita agak santai aja sih malam ini sebenarnya. Gue sih sebenarnya happy aja lihat semangatnya, lihat antusiasmenya, keren, ada 10 brand. Nih langsung nih, kalau saya mau nanya, saya member emosi, tips dan trik banjir orderan di Instagram gimana ya? Saya menjual jasa dalam wedding decoration, sudah sering iklan tapi yang nanya sedikit, ada solusi kah? Oke. Kalau untuk member emosi sebenarnya simpel, tinggal cek emosi membership ya. Kalian cek aplikasi Master Community itu udah ada tuh. Step by step jualan di Instagram. Itu udah detail banget lah. Udah detail banget di situ. Tinggal praktek doang. Oke. Nah, untuk wedding decoration sudah sering iklan tapi yang nanya sedikit. Nah, itu gue perlu tahu dulu nih, ini iklannya pakai apa gitu kan? Pakai Facebook kah, pakai IG Ads kah, pakai endorse kah, pakai paid promote gitu kan, buat lebih detail. Kedua, pakai kontennya seperti apa? Pakai gambar atau video. Nah, itu juga mewakili kok. Jadi kalau kita misalnya paid promote nih, konten kita salah, pasti boncos kok. Begitu juga ketika kita ngiklan Facebook, IG Ads, konten kita tidak menarik, yang ngeklik dikit. Yang mau hubungi kita juga dikit. Jadi menurut gue yang paling penting saat kita ngiklan tuh konten. Kontennya itu mesti yang benar-benar menarik emosional audiens untuk segera menghubungi kita. Nah, itu perlu dijelasin dulu tuh. Apalagi kan kita bicara ini wedding decoration. Oke, itu udah terjawab ya. Nih. Ini pertanyaan buat tuh teknis semua ya. Kalau misalnya gue orang teknis sih, jadi nggak masalah sih gue. Emang teknis ya? Ayo, iya, gue orang teknis sih kebetulan. Oke. Ini kenapa jasa desain dekorasi, wedding dekorasi desain rumah yang nanya ke gue kok? Makanya. Iya. Ya, tapi sekali lagi ya teman-teman mesti sesuaikan dulu nih. Kayak kita kan memang fokusnya lebih ke produk, kayak gue pribadi, gue di lini suplemen, skincare, edukasi gitu kan ya. Nah kalau teman-teman saat ini jualan produk lain, teman-teman sekali lagi ya, saran dari gue, kalau mau maksimalin jualan, pertama ya, tentuin dulu target market teman-teman siapa. Nah di list dulu tuh sebanyak-banyaknya. Nah kalau kita bicara di Instagram, ini kan karena temanya optimasi Instagram marketing ya. Nah, teman-teman tahu dulu nih target marketnya siapa, akun publik apa yang mereka follow, akun influencer siapa yang mereka follow, ya. Teman-teman perlu list dulu. Terus kedua,
teman-teman mulai rancang Instagram teman-teman, baik dari feeds, baik dari highlight. Kalau highlight saran gua simple, teman-teman cukup masukin tiga kategori ya, what, why, sama how ya. Apa itu produk teman-teman, keunggulan produk teman-teman apa, kenapa sih harus beli produknya teman-teman ya. Terus boleh juga selipkan testimoni, review artis, endorsan, dan juga how to order ya, baik di website ataupun via marketplace itu juga bisa. Ya, jadi setelah teman-teman udah bagusin dulu desainnya juga, desain feeds-nya juga sama. Saran gue kalau mau simple, what, why, how dulu, review, testimoni banyakin aja di situ di Instagram feeds-nya teman-teman. Dan pastikan ketika teman-teman mulai jualan di Instagram, minimal tuh udah harus ada followers. Karena sekarang nggak bisa kalau followersnya 0. Jadi nih kok, kalau jualan di Instagram, kalau teman-teman nih baru mulai jualan Instagram mulai dari 0, akun Instagramnya misalnya followersnya masih 0, masih 50, itu udah susah. Menurut gue sekarang udah susah. Minimal saran gue pribadi 3.000 followers kalau mau coba jualan di Instagram. Nah, cara cari followers kan gampang kan teman-teman ya. Sekarang kan banyak tuh cara-caranya buat ningkatin followers yang mungkin teman-teman tahu saat ini. Nah, setelah udah ditingkatin, barulah ya mulai bangun interaksi, mulai coba untuk iklan. Nah, itu baru. Ini juga sama nih ya. Teman-teman mungkin ada yang ngomong, kok saya boncos nih ngiklan, paid promote, endorse, Facebook, IG Ads, followersnya masih 0, atau nggak followersnya cuma 50. Ya, menurut gue orang udah nggak percaya. Kan sekarang itu banyak orang lihat dari followers ya, bener gak kok? Kita mau belanja di online shop, selain lihat dari, yang nggak harus centang biru lah, kita lihat dari followers biasanya. Followersnya banyak, kita mungkin lebih tertarik buat order. Sama seperti marketplace, reputasinya bagus, transaksinya banyak, order di situ. Nah gitu, kalau kita bicara mulai jualan di Instagram. Nah itu teman-teman mesti perhatiin itu dulu nih. Kalau udah kumpul followersnya baru ya, mulai coba endorse, paid promote, FB IG Ads, pasti ada hasil. Ya tinggal tentuin aja kontennya seperti apa, konsep video marketing harus seperti apa, yang sesuai dengan audiens kita. Nah sebenarnya kalau sekarang kita lihat dari Instagram kan akan lebih banyak ke konten video ya. Ya. Itu sekarang kalau kita buat konten posting, apakah masih efektif nggak? Kalau gue pribadi, gue tetap masih pakai konten posting sih kok. Kayak misalnya di Instagram jualan pun kita masih tetap pakai konten posting. Nah kalau konten video, jujur aja kalau gue pribadi gue lebih suka pakai konsep video TikTok. Karena simple, ngeditnya pun gampang. Nggak perlu teman-teman pakai Adobe Premiere lah, bikin konsep yang keren, nggak perlu. Ya. Mungkin kalau Jonathan lihat iklan gue kan juga gitu kok. Kebanyakan gue pakai TikTok. Ya, jadi lu buat di TikTok dulu, baru videonya lu pakai kemana-mana gitu ya? Iya, video gue pakai mana-mana. Gue upload di feeds, gue iklanin, nggak masalah. Karena gue lihat TikTok itu interaksinya tinggi gitu. Kalau kita pakai konten-konten yang memang ada relevan dengan konsep TikTok. I see. Nah gitu. Cuma TikTok bahayanya biasa lagu-lagunya itu kan yang kadang nggak bisa masuk buat diiklanin. Bisa sih. Yang penting kalau takut nggak bisa diiklanin, cari aja lagu-lagu yang emang copyright-nya aman gitu. Banyak kok. Soalnya gue pribadi, gue belum pernah ini sih kok. Gue pakai lagu-lagu yang dari TikTok sampai sekarang aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Memang betul kalau kita bisa, iklan kita bisa di-reject. Tapi sejauh ini sih gue iklan nggak pernah kena reject sih kalau iklan TikTok. Berarti yang penting watermark TikToknya juga dihilangin ya. Itu juga penting tuh. Berarti itu kan brand asset. Pakai cara downloadnya khusus ya, nggak download dari TikToknya langsung ya untuk hilangin watermarknya. Iya, masih hilangin dulu lah watermarknya, ditutupin dulu. Kalau nggak bahaya sih, karena kan IG sama TikTok kan beda perusahaan. Oke, I see. Berarti tadi nih buat teman-teman yang baru mau mulai iklan di Instagram, tadi tipsnya dari Bro Richard nih. Pertama, followernya jangan cuma 50, minimal di 3.000-an ya. 3.000. Cara buat tingkatin followernya gue rasa udah banyak lah di share sama akun-akun lain ya, buat tingkatin organik ya. Kalau bisa organik, jangan beli ya. Iya, betul. Beli agak ngaco nanti dia punya algoritmanya dan sembuhinnya agak susah ya. Gue nyesel kalau karena pernah beli di salah satu akun gitu, kayaknya jadi susah lah diobatinnya susah kayaknya. Kalau yang kedua, setelah 3.000 follower itu apa yang kontennya tadi harus disiapkan ya.
Jadi fitnya rapi, terus ada testinya segala macam, pokoknya menarik gitu. Iya. Dan yang ketiga tadi kalau produknya sendiri minimal cuannya 60.000 tadi atau 50.000 lah ya cuannya. Kalau enggak Iya. susah. Ya Susah. kalau produknya cuannya dikit dibuatin paketan supaya bisa masuk. Nah tips Betul. lainnya apa nih? Udah kumpul 3 nih bro. Nah, coba kita lihat nih, ada pertanyaan apa nih Kak? Biasa gue ditanya baru kebayang gue. Coba. Apa nih? Untuk iklan produk custom bagusnya gimana? Iklan produk custom. Nah, ke produk custom ini juga sama nih. Sebenarnya di marketplace ini cukup perang harga nih kok. Jadi sebenarnya kalau mau diiklanin di Facebook IG Ads, memang saran gua gimana ya? Kalau custom agak kurang pede sih. Kalau teman-teman mengiklan produk custom ya, kalau pakai Facebook IG Ads. Karena sekali lagi custom order marketplace juga banyak yang lebih murah sih. Jujur aja. Berarti sekarang sebenarnya sebelum lu ngiklan atau sebelum lu waktu riset produk, lu mesti cek itu di marketplace dulu. Kayak gitu. Di marketplace Dulu, karena custom itu non-brand. Custom itu non-brand. Nah, kalau produknya udah ada brand sendiri, itu kita bisa jaga harga. Tapi ketika produknya itu custom dan non-brand, itu susah, jujur aja. Karena kalau non-brand, biasanya kita juga bisa cari di marketplace. Dan itu juga kualitasnya bagus-bagus reputasinya. Jadi kalau teman-teman buat ngiklan Facebook IG Ads juga sama ya. Mesti riset produk terlebih dahulu. Dan saran gue, produknya masih ada brand. Kalau non-brand, ya minimal teman-teman masih ciptain brandnya sendiri. Tapi bro, berarti sebenarnya ya kalau mau dilihat kayak gitu lebih susah nyari produk yang mau kita jual karena persyaratannya banyak kan, brandnya mesti bagus ya, non brand nggak bisa, cuannya mesti tinggi, produknya ada produk solusi ya yang bukan di marketplace banyak dicari. Berarti buat riset produknya aja orang udah bisa 90% gagal nih di riset produk kan. Itulah kenapa gue berpasar online community kan. Jawaban yang bagus nih. Iya gak sih? Kan gue cari masalah orang. Masalah orang kan susah bikin brand kok. Mau bikin brand dari awal modalnya besar, bener gak? Belum nge-brandingnya. Belum tentuin harga produknya. Jujur aja kan, itu seperti itu. Nah, makanya kenapa gue bikin pasar kompetitif, salah satunya solusi. Cuma kalau teman-teman posisinya nih, sekali lagi, posisi teman-teman dropshipper, reseller ya, udah cari aja brand produk yang memang produknya dalam arti dijaga harganya. Ya, karena kan tergantung suppliernya. Kadang ada supplier yang memang jaga harga. Kedua, kalau teman-teman mau ciptain sendiri kan juga bisa. Jadi brand owner, kayak fashion. Fashion kan tinggal dibuat, di labelinnya pakai brand. Kalau produk, suplemen, skincare segala macam, buku, semua sama. Tinggal daftar haki untuk jaga mereknya, jaga brandnya. Itu sih solusi dari gue. Karena kalau teman-teman fokusnya bilang, gue mau coba jualan non custom, gue coba iklanin kok boncos. Ya itu jawaban dari gue. Itu jawaban dalam arti to the point teman-teman. Nggak gue karang-karang, tapi memang dari pengalaman sendiri. Ya itu dia. Kalau lu udah ketemu produknya bagus dan lain-lain, udah bisa diiklanin sendiri sebenarnya nggak sesulit yang bagian pertama ya. Karena iklan kan teknis, lu kalau belajar pasti bisa gitu kan. Cuma buat ketemu jodohnya sama produk itu, gue rasa lebih susah sih. Dan orang-orang yang nanya-nanya tuh lebih banyak, lebih ke ngeluh karena sepi jualannya, cara ngiklan gimana. Tapi seringkali orang lupa gitu kalau masalah utamanya sebenarnya bukan di iklan dan lain-lainnya, tapi di produk. Iya. Kalau nggak bisa, sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman saat ini jualan produknya non-brand, kan sebenarnya solusi tinggal satu. Teman-teman tinggal ciptain brandnya itu sendiri, jadi brand owner. Walaupun, jujur aja, pasti teman-teman butuh modal kalau kita bicara jadi brand owner. Tapi memang teman-teman lebih bisa jaga harga kalau ketika teman-teman jadi brand owner. Jadi kalau takut bersaing perang harga, ciptakan brand. Ya, brand ya. Nah ini teknis nih. IG Ads sekarang berubah ya, kalau nggak bisa setting audience otomatis, jadi harus manual, menghindari karena umur 21 sekarang nggak boleh apa ya? Untuk sekarang usia 21 tahun ke bawah nggak usah diiklanin kok. Untuk penduduk Indonesia.
Untuk penduduk Indonesia nggak bisa. Jadi saran itu kita bisa iklanin hanya untuk usia 21 sampai 65 tahun. Tapi kalau Instagram cocok dong. Karena Iya, Instagram cocok. yang main kan 21 tahun ke atas kebanyakan. Ya. Tapi kabar baiknya buat teman-teman yang mau belajar Instagram Ads, sekarang itu kita udah bisa ngiklan kok, pakai namanya Instagram Reels. Maksudnya? Instagram Reels Ads. Jadi kan sekarang udah ada fitur baru kok yang pesaingnya TikTok, Instagram Reels. Nah, Oke. Instagram Reels itu sekarang udah ada iklannya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Business Manager, cek di bagian placement tuh ada namanya Instagram Reels Ads. Kita bisa ngiklan ke orang-orang yang suka buka IG Reels. Dan itu hasilnya bagus, udah gue coba. Iklannya murah. Wow. By the way, Nah, lu itu buka bisa kelas, digunakan. kelas buat iklan nggak sih? Atau memang kelas ajarin iklan ini khusus buat member komunitas Master Online Community? Iya, gue jujur aja gue cuma buka e-course kok. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut e-course kan ada tuh e-course Facebook dan Instagram Ads. Tapi untuk Ya. workshop gue nggak buka. Karena gue memang untuk saat ini kan kita prioritasnya adalah kita mau membangun banyak pengusaha digital lewat Master Online Community. Jadi fokus gue bukan lebih di workshopnya, tapi gue fokusnya lebih ke merekrut banyak member, banyak reseller dari platform bisnis online kita. Kalau boleh tahu saat ini berapa member yang udah tergabung di Master Online Community? Sekarang udah ada 8.000. Terus sekarang kita ada punya tim internal kan. Tim internal kita tuh sekarang udah ada lebih dari 100 yang ngurusin. 100 tim internal. Udah banget ya. Gila, Iya. keren banget. Keren. Ya, ntar boleh kok mampir ke kantor. Siap. Gimana caranya teman-teman nih yang lagi dengerin ya, yang belum join komunitas ini? Cara gabungnya gimana sih? Ada biayanya nggak? Untuk joinnya murah sih. Sampai saat ini kita masih ada promo MOC PPKM itu 199.000. Nah, cara joinnya gimana? Teman-teman tinggal klik link di bio atau enggak buka aja masteronlinecommunity.com gitu. Cuma kalau di masteronlinecommunity.com itu harganya 250.000. Kalau teman-teman mau dapetin ya tinggal DM aja lah. Ntar gue kasih linknya. Atau nggak ada di bio gitu. Keren banget. Nah, ini kita buat nutup nih ya. Apakah masih ada pertanyaan yang bagus ya? Oke. Apa ya? Ini teknis semua sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Udah sering kok saya berhadapan dengan yang teknis. Iya. Untuk iklan fashion itu paling bagus jual harga berapa kayak yang paling laku? Intinya mau jual berapapun nggak masalah, yang penting profitnya ditentukan. Nah, profit saran saya ya 50.000 gitu kan. Kalau ngiklan produk fashion juga sama, minimal 50.000. Kenapa? Karena dengan misalnya kita punya profit 50.000. Nah, kita udah pasti tentuin cost per lead kita itu maksimal 5.000 rupiah. Ya, jadi misalnya dari 50.000 itu minimal kita harus bisa dapetin 10 chat masuk. Nah, dari 10 chat masuk itu udah pasti kita ada dapat closingan. Closingan itu kurang lebih sekitar 30%. Nah, itu kan udah kebayang tuh. Dengan budget 50.000, kita bisa punya dapetin keuntungan 150.000, tinggal dipotong biaya iklan 50.000, sisa 100.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara closing rate dari lead yang masuk, database yang masuk. Oke teman-teman, keren banget ya. Saya rasa ini kita kalau ngomongin teknis gini bisa 2-3 jam juga nggak akan cukup. Tapi saya mensudahi ya IG Live malam ini. Tapi buat teman-teman yang penasaran, tinggal chat ke IG lu nggak apa-apa ya? Iya, ya teman-teman dapetin ya harga spesial. Soalnya kalau chat yang tadi masuk ke komunitas Master Online Community harganya beda. Community 250. Ini keuntungan buat yang ngikutin live-nya sampai sekarang ya. Ada hacknya promo nih 99. Ya. Ada promo 99. 99, mantap. Ya, ada promo 99 ya. 199.000 kamu bisa belajar banyak soal ini. Teman-teman yang jual di marketplace juga sebenarnya menurut saya dan saya sendiri juga pengen sebenarnya belajar tentang ini karena kita juga pasti pengen keluar dari perang harga ya. Dan pengen kita kan bukan cuma di marketplace aja ya. Kalau berasa udah cukup gede di marketplace mau merambah ke sosmed ya bilang itu kolam yang bagus ya, kolam baru. Thank you banget bro. Sama-sama Ko Jonathan.
Sama-sama, sehat selalu, sukses selalu. Sehat selalu, sukses selalu. Hopefully bisa kopdar dalam waktu dekat. Oke? Siap. Sampai jumpa Oke. di kesempatan berikutnya. Bye. Oke, sampai jumpa, bye.